Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Syafwan, kita jumpa lagi. Hari ini, wah ini rame nih, tengoklah buku-bukunya ini. Ini kalau yang sudah di sini pasti orang pinter-pinter ini. Nggak mungkin buku gini banyak nggak dibaca, pasti dibaca. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah orang pinter. Mau tahu buktinya orang pinter? Beliau ini dokter, beliau ini ahli. Ya. Jadi beliau ini orang medis. Dulu pernah sekitar tahun lebih kurang 2008 ya, 2008-2007 ya. Beliau ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Pada saat itu emergensi luar biasa. Kenapa saya bilang emergensi? Anak saya dalam masalah kena demam berdarah. Dirawat di salah satu rumah sakit yang tidak saya sebutkan. Sudah lebih kurang 3 hari dirawat di rumah sakit. Kondisi tidak ada perubahan, muntah darah terus berlanjut. Tiba-tiba dokter mengatakan, Pak, kami angkat tangan, tak mampu lagi merawat anak Bapak. Lebih baiknya Bapak pindah, cari dokter yang lebih baik. Siapa sarannya? Yang menyarankan saya adalah dokter yang merawat anak saya itu, beliau mengatakan, untuk Kota Medan, tingkat Sumatera Utara, Pak, menurut kami yang terbaik masih Dr. Umar Zain. Jadi ini nggak main-main. Di hadapan kita ini adalah seorang sosok Dr. Umar Zain yang salah satunya membantu saya. Pada saat itu anak saya lagi sakit, beliau rawat. Di ruang ICU itu 7 hari, tapi ditangani oleh Dr. Umar Zain dengan timnya dibantu. Alhamdulillah anak saya pulih. Jadi terima kasih Pak Dokter. Jadi saya manggil apa yang enak nih? Ya? Saya manggil apa yang enak? Santai aja. Santai aja. Lantak aja lah katanya. Bang Umar Zain ya, saya manggil abang aja lah ya, biar lebih ini ya. Bang, terima kasih Bang, saya sudah bisa ketemu dengan Abang kembali. Dulu anak saya sempat dalam keadaan emergensi, Abang rawat bersama tim. Alhamdulillah pulih dan sekarang sudah berkeluarga Bang. Oh. Anaknya sudah 1, suaminya kapten kapal. Kerjanya belayar-belayar ke luar negeri. Dan sudah punya anak 1. Jadi saya dapat cucu laki-laki dari kapten kapal tersebut. Jadi hari ini saya memang direkomendasi sama teman saya. Ada yang sering tetap bermainnya di USU, namanya Selwa, Bang. Oh, Selwa Kumar. Iya, Selwa Kumar. Iya. Ini manusia lain daripada yang lain. Kenapa? Iya. Saya pernah sekali itu di hotel mana, saya lupa ya, mengadakan acara, narasumbernya menteri. Tiba-tiba beliau dari belakang, Pak Menteri, aku mau bertanya, katanya. Hebat kali Selwa tuh. Oh, iya, iya. Saya salut, orangnya berani, orangnya cerdas gitu. Ya. Dan Jadi, dia ada di mana-mana. Luar biasa. Kalau saya tugas di mana aja, dia sering datang ke tempat saya. Selwa Kumar itu orang baik. Tapi ada CS-nya dekat. Yang kepala dinas sekarang ini, pendidikan, Profesor Wan Saripudin. Itu kawan dekat dia, Bang. Kompak kali sama Wan Saripudin. Itu muridnya itu. Oh ya? Murid Prof itu dia. Pak Selwa muridnya. Kan Muridnya gitu. ya, Alhamdulillah. Saya ingin bertanya sama Abang ini. Saya lihat Abang di konten Abang di YouTube itu banyak membahas masalah COVID. Seperti apa sih situasi Kota Medan saat ini? Kok sepertinya Medan zona merah? Yang mana-mana saja dikatakan zona merah itu, Bang? Waduh. Medan ini memang jadi sorotan, ya. Sorotan dari luar daerah. Bahkan kita mengetahui kondisi Medan itu justru dari orang-orang dari luar Medan. Dari luar Medan? Dari luar Medan. Karena kita sendiri di dalam kan biasa lah itu kan, kita nggak begitu tahu. Tapi memang nampaknya memang jumlah kasus COVID ini belum menunjukkan angka penurunan. Belum menunjukkan angka penurunan. Tapi ada saya baca artikel itu yang ngirim Selwa Kumar lagi, Bang. Oh ya? Dari Harian Waspada, 9 zona merah di Kota Medan. Nah, setelah saya teliti, yang pertama MTC. Itu ada pajak di situ. Pajak kalau mulai start itu jam 11, jam 12 malam sampai subuh, 24 jam pajaknya. Itu dikategorikan daerah rawan. Kemudian ada di Simpang Jodoh, Tembung. Oh, itu rame. Tak tahulah kita. Itu, ya. Itu dibuat di artikel itu daerah rawan. Kemudian Carrefour. Carrefour. Dr. Mansur dan lain sebagainya. Yang penting ada 9 daerah rawan. Jadi kita melihat ya, gimana COVID ini. Dari dulu rawan nggak pernah selesai. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini saya lihat orang tak boleh jualan, orang tak boleh buka toko, orang tak boleh begini. Ini gimana tanggapan Abang masalah COVID yang sebenarnya ini? Ya, sebenarnya memang dari hasil survei pusat statistik, memang dikatakan beberapa tempat yang beresiko untuk penularan itu termasuklah
pasar. Oke. Jadi baik itu dia pasar modern maupun pasar tradisional. Dan yang sulitnya memang masyarakat kita ini agak bandel. Makanya saya bilang ada 3 golongan. Ada yang percaya COVID, ada yang tak percaya, ada yang percaya tak percaya. Antara percaya dan tak percaya. percaya. Nah inilah yang menjadi penghalang. Kemudian dari survei itu dikatakan bahwasanya kenapa mereka tidak patuh terhadap protokol kesehatan? Sebagian besar menjawab karena nggak ada sanksi. Satu, nggak ada sanksi. Yang kedua, mungkin dia belum kena. Nah, kalau dia udah kena, keluarganya udah kena, baru betul. rasa dia gitu. Benar. Nah, jadi memang mengerikan yang namanya COVID ini. Oh, mengerikan memang. Betul itu. Kalau saya khawatir memang. Kalau saya betul, karena kita ikuti dan semua keluarga saya juga ada kena. Dan yang mirisnya lagi kan para tenaga kesehatan banyak yang korban. Banyak ya. Sampai sekarang udah 200 lebih. Iya, tapi ada teman-teman mengatakan bahwasanya kenapa petugas medis menangani COVID rentan terhadap penyakit COVID itu sendiri dan banyak menjadi korban meninggal dunia. Mereka mengatakan pakai baju berlapis-lapis, pakai masker nggak pernah lepas, sesaklah napasnya. Ya akhirnya berat penyakitnya. Ya, namanya mereka berada di sarangnya. Rumah sakit itu kan merupakan epicentrum. Jadi bukan tidak mungkin virusnya ada di ruangan, ada di udara, ada di peralatan medis maupun di meja. Kita kan nggak tahu. Mereka kan juga hati-hati. Siapa pula yang mau tertular? Tetapi yang namanya resiko pekerjaan, ya orang yang bekerja memang menghadapi pasien COVID, ya sudah jelas risiko. Ya bayangin, dia pakai baju dalam, pakai pakaian APD lagi. Ini kan nggak main-main. Tapi virus itu kan Pak, sedikit aja celah dia bisa masuk. Begitu masker itu ada celah sedikit, mau buka masker, ketika kita silap sedikit, masuk virusnya. Kenapa yang banyak kena orang kota? Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya orang-orang di pinggiran pun karena tak diperiksa saja. Itu perlunya 3T, tracing, testing, treatment. Kalau diperiksa, banyaknya itu yang di daerah-daerah itu. Tapi yang kita lihat sekarang kenyataan di sini, yang pertama kena itu ya petugas medis karena menangani kontak langsung. Yang kedua, orang yang paling takut dengan COVID, kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga, kena juga dia gitu. Betul. Tetapi yang saya lihat ya kenyataan di lapangan dengan saya baca berbagai media, lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Oh ya, benar. Nah, ini kan bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Bagaimana cara menangani COVID yang sebenarnya? Dalam kenyataannya penanganan COVID, ini masyarakat terus dirongrong, ditakuti. Datang mobil 1 truk, bawa Satpol PP, bawa polisi, bawa... Orang kan takut jadinya. Apa nggak ada cara lain penanganan COVID ini? Salah satu, ya, kalau manusia itu, tidak semua manusia akan nurut dengan sebuah kekerasan. Betul. Ada juga manusia itu dengan sebuah kelembutan. Kenapa ini? Kenapa ini nggak dipelajarin gitu? Ya dalam arti kata, ya cobalah tidak dengan kekuatan polisi, tidak dengan kekuatan militer, mungkin dengan iklan-iklan meme yang lucu-lucu. Kemudian bagaimana masyarakat kalau nggak pakai masker malu sendiri gitu. Jadi tidak harus dikejar-kejar. Menyadarkan masyarakat, kalau memang di tempat umum, dia mau ngantri, dia sadar. Betul. Itu yang penting kita tanamkan, bukan kejar-kejaran dengan petugas. Wih, ada petugas datang, naik bus, wih, awas, petugas datang. Begitu ada petugas pakai masker. Semua pakai masker. Betul. Berarti kan belum sadar. Belum sadar, Inilah mungkin, ya dengan bincang-bincang kita ini, siapapun nanti yang nonton video kita, ya, sahabat Abah Safwan, siapapun yang nonton video ini, cobalah mulai berpikir, sadarlah diri bagaimana mengatasi permasalahan COVID ini. Pertama, dari diri kita sendiri. Kita nggak usah komen ke orang lain, gitu. Dari diri kita sendiri, gitu. Kemudian saya berharap pemerintah mau memanfaatkan YouTuber-YouTuber yang ada. Oh, benar. Benar, karena memang dari survei juga, ternyata masyarakat itu lebih percaya informasi dari media-media sosial daripada media resmi. Manfaatkan kearifan lokal. Jadi banyak YouTuber-YouTuber ini yang punya nama. Ya, salah satu contohnya yang teman dekat saya saat ini, Atuk Labu yang ada di Berandang. Ini Atuk Labu viral. Sudah diundang podcast sama Deddy Corbuzier, kemudian dia main dengan ini, dengan Anies Baswedan di Jakarta. Jadi manfaatkanlah YouTuber-YouTuber ini. Kenapa?
YouTuber di Sumatera Utara ribuan orang. Oh ya. Dan kami Termasuk Abah Safwan. Iya, Abah Safwan kemarin ngumpulkan teman-teman iya. YouTuber yang lain. Iya, iya. Kita kumpulkan. Saya juga mengatakan, kita jangan jadi YouTuber buat video-video, buat konten-konten ini. Bagaimana kalau video kita, konten kita buat bantu pemerintah untuk mengatasi masalah COVID. Itu Iya. yang kita harapkan. Jadi kita buatlah YouTube, isi YouTube kita, konten kita berbicara mungkin dengan yang lucu-lucu, Ya. mungkin dengan gaya-gaya sendiri gitu. Iya. Jadi saya berharap mungkin pemerintah kota atau provinsi Sumatera Utara manfaatkanlah YouTuber ini. Karena YouTuber yang ada di Sumatera Utara yang kami kumpul ini selalu dengan kearifan lokal. Ya. Ada di kontennya dengan dialog Jawanya. Ya. Ada Itu bagus. teman-teman abang Ya, itu ya. main pantun. Betul. Jadi kita sentuh hatinya Ya. dengan pantun, Ya. dengan dialek Jawa, dialek Melayu. Ini kenapa nggak Nah, dimanfaatkan jadi ada, oleh pemerintah ada kota? satu pantun nih, Nah. Abah Safwan. Apa itu? Bukan sumpit sembarang sumpit. Sumpit buatan tanah karo. Oke. Bukan COVID sembarang COVID. Iya. COVID di Medan makin tinggi, bro, katanya. Gitu. Berarti abang baru makan mie balap pakai sumpit. Berarti satu lagi begini. Saya juga melihat ada satu rekaman video bahasa Mandailing. Oke. Dia memberikan penyuluhan Iya. tentang COVID. Saya pikir itulah kearifan lokal. Manfaatkanlah kami YouTuber-YouTuber Iya, ini. Abang kan mau YouTube betul. juga. Iya, saya tengok, abang udah mulai naik nih. Sahabat Abah Safwan, siapapun yang nonton nanti video ini, jangan lupa bantu Dr. Umar Zain. Ya. Dr. Umar Zain. YouTube-nya mulai berkembang. Tapi dengan bantuan sahabat-sahabat YouTube, Dr. Umar Zain cepat nanti di Monef beliau. Ya. Menjelang 1000 juga ini. Jam tayangnya udah banyak. Cuman subscribe kurang. Tolong dibantu ya. Ya kita lanjut lagi. Dibantu. Masuk dia tuh. Ya. Jadi itulah, manfaatkanlah kami, YouTuber-YouTuber ini. Kenapa? Kodam, ada juga pakai teman-teman YouTuber atau Labu dipakai. Kemudian teman-teman yang lain dipakai. Yakinlah pemerintah daerah, kami nggak minta uang sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada anggaran itu, ya gantikanlah uang pulsa kami. Jadi kami akan bantu. Jadi kita bukan seperti YouTuber-YouTuber yang ada di Jawa. Di Jawa ada bang, buat ini konten 1 detik 1 detik 1 juta. 30 detik kontennya 30 juta diminta duit. Padahal dia anak Sumatera Utara. Terlalu lah itu. Saya nggak akan sebutkan namanya. Teman-teman YouTuber Medan, Sumatera Utara itu tahu. 1 detik 1 juta. 30 detik dialog, dia minta biaya 30 juta. Tapi kalau kami, YouTuber yang sekarang berada di Sumatera Utara nih, kelompok Nyatuk Labu, ya kemarin udah kita kumpul, kita udah bicara. Siap untuk membantu pemerintah. Abang kan bisa menjembatani ke dinas kesehatan, mungkin ke dinas-dinas yang lain. Manfaatkan kami. Mau bahasa daerah kami ada, bahasa Cina pun ada, betul. Bahasa Mendeling pun bahasa ada. India ada. Bahasa India ada Selwa itu. Bayangin aja. Gorila-gorila itu aja bisa didubbing bahasa Mendeling. Bahasa Mendeling, betul. Masa masalah COVID nggak bisa? Bisa, ya benar. Jadi itulah bang, mungkin dalam menangani permasalahan ini tidak harus dengan sebuah kekerasan, tidak harus dengan menurunkan tentara, polisi, bahkan senjata. Udahlah, stop lah, udah masyarakat jangan digitukan lagi lah. Ya. Bahkan nanti ada yang bilang mau dimainkan pakai meriam. Masyarakat nggak takut. Kenapa? Meriamnya masih di batalion katanya. Belum turun. Tapi ini sebenarnya masalah perilaku. Perilaku ya. Jadi merubah perilaku itu rupanya tidak mudah. Memerlukan waktu. Jadi perilaku itu seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu kan perilaku. Betul. Nah, jadi ya memang betul lah kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kemudian itu tadi mungkin komedian-komedian, nah YouTuber. Ini belum, ya. belum. Ya. Kenapa? Ya kita lihat sendiri kalau nanti ada di masjid-masjid itu penekanan untuk itu tidak. Tapi kalau dimanfaatkan jalur ulama, jalur ustadz, ya dalam menangani permasalahan penyebaran COVID ini, saya yakin bisa. Ya, insya Allah. Masyarakat udah jenuh. Dia masukkan anaknya sekolah, tapi tak sekolah-sekolah, udah dapat ijazah. Nah, ini kan aneh. Ini kejadian ini. Dia kan apa? Anak-anak kecil itu PAUD atau apa ya? Tak pernah masuk sekolah, tapi dikasihkan sertifikat sudah siap belajar. Dengan daring aja. Jadi ini udahlah ya. Dalam arti kata harus segera diambil langkah. Dan kita tak tahu ini COVID sampai kapan. Kita perkirakan 6 bulan selesai. Ternyata setahun nggak selesai. Ini udah mau ngarah ke 2 tahun. Apakah kita akan terus begini? Tapi memang kami juga tenaga kesehatan sudah lelah ini. Sudah lelah juga ya. Jadi memang upaya-upaya sudah dilakukan, dan sudah
luar biasa lah, artinya banyak dana sudah habis, terutama di hilir. Di hilir ini adalah di rumah sakit. Iya. Rumah sakit itu sebenarnya benteng terakhir. Garda depannya itu adalah masyarakat. Nah, jadi coba rubah pola penanganan lah. ya memang Coba harus rubah pola harus dirubah. penanganan. Dalam Harus arti dirubah. kata sosialisasi, edukasi itu memanfaatkan kearifan lokal. Ya. Itu saya lebih baik. Ya. Memanfaatkan tokoh masyarakat, memanfaatkan tokoh adat, memanfaatkan agama. para komedian-komedian Ya, ini. Setuju. Ya. Setuju Kalau saya. dengan senjata, dengan pakaian dinas, nanti lama-lama masyarakat bentrok dengan aparat. Kenapa? Saya yakin aparat pun udah jenuh, udah capek Ya, dia. betul. Dia tidak lagi melaksanakan tugas pokoknya. Ya sudah ngejar-ngejar orang nggak pakai masker. Cobalah mungkin abang kan dekat dengan teman-teman instansi. Bagaimana caranya menyadarkan masyarakat tak pakai masker dia malu. Ya. Pada saat ada kerumunan dia sendiri ngomong, Pak tolong jaga jarak gitu. Ya. Jadi bukan dari aparat Ya. lagi, Ya. dari kesadaran masyarakat. Ya, menimbulkan kesadaran itulah Betul. yang penting, betul. Ya, jadi perlulah yang seperti ini, manfaatkan kami para YouTuber dan kami siap membantu. Ya, kami yang senior-senior umurnya, bukan pengalamannya. Adik-adik itu yang muda-muda masih ikut cakap kita. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa. Ya, bincang-bincang penanganan tadi COVID udah. Saya kepingin tahu bang, dari segi medis supaya kita aman tuh seperti apa masalah COVID ini. Jadi begini, COVID itu udahlah, kita tak usah lagi cerita yang percaya tak percaya. Yang jelas faktanya negara kita ini sudah hampir kita katakan sudah kacau lah ya. Semua sistem sudah kena, dari mulai sistem kesehatan, sistem ekonomi, sistem sosial sudah kena. Iya. Jadi penanganan COVID itu sebenarnya dari hulu ke hilir. Nah, jadi memang yang paling penting itu dari hulunya. Dari hulu itu ada preventif, promotif. Pencegahan itu. Nah, kalau di hilir itu sudah antara mati hidup. Ya rumah sakit itu kalau udah pasien masuk rumah sakit antara dua aja kalau nggak Itulah hidup, penanganan mati. terakhir. Yang terakhir. Dan di situ yang paling banyak anggaran. Oh. Paling banyak anggaran, paling banyak dibutuhkan tenaga, habis waktu dan korban. Kalau normal saja lah, berapa biaya penanganan COVID yang bukan dari pemerintah? Habis berapa itu untuk penanganan COVID? Puluhan juta itu. Puluhan juta. Apalagi Ya? sudah masuk ICU. Oh ya? Kalau ICU itu dengan alat ventilator, obat-obatan yang ekstensif diberikan. ICU itu mahal ya? Mahal ICU itu. Karena Semua pernah waktu keluarga monitor. saya masuk ICU, 1 hari 7,5 juta. Ya, benar. Luar biasa biaya. Luar biasa. Jadi kalau sudah masuk ICU tidak ada cerita di bawah 10 juta. Iya ya. Nah, jadi memang itulah tadi saya bilang, kalau di hilir ditambah pun rumah sakit, habis dana, tetapi jumlah kasus terus juga Terus meningkat. ya, pasien terus meningkat. Jadi nggak habis-habis kerja Berarti kita. kan bukan di situ sumber penanganan yang sebenarnya. Ya, di sinilah di hulu ini. Di hulu itu ya. Di hulu ini itulah masyarakat, rumah Iya. tangga, komunitas. Jadi kalau kita katakan dari mulai lingkungan, kelurahan, dusun, desa, kecamatan, nah semualah Saya bergerak. tertarik abang ngomong komunitas tadi. Iya. Ya, saya pernah membina komunitas mulai dari satwa. Itu ular, kemudian kucing, kemudian anjing, kemudian apa lagi tuh? Yang macam kadal tuh apa namanya? Oh, iguana. Iguana. Jadi ya. kami kumpul. Kenapa tidak sosialisasi memanfaatkan komunitas ini? Betul, itu udah saya bilang. Nah, dalam arti kata ada kegiatan, kemudian kita bawa komunitas ular gitu. Nah. Masyarakat akan berkumpul. Tapi kita bilang jaga jarak. Ya, ya. Ya, pakai masker dan lain sebagainya. Baru kita sosialisasi. Jadi binatang-binatang komunitas itu adalah untuk mengumpulkan masyarakat. Cara Jadi mengumpulkan, jangan ya. alergi lah untuk orang kumpul. Biarkan orang kumpul, tetapi sesuai dengan prokes. Ya, Kalau nggak, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan itu? betul. Oh, tidak boleh dengan kerumunan massa. Oke, manfaatkan kami para YouTuber. Nah, itu dia. Tak perlu kumpul kan? Tak perlu kumpul, Ya. tapi kami perlu dikumpulkan. Ya, betul. Ceritakan inti permasalahannya apa, nanti kami buat konten masing-masing. Jadi kira-kira di Sumatera Utara ini atau di Medan ini kira-kira jumlah YouTuber tuh ada berapa? Ribuan, Wah, ribuan orang. ribuan berarti ribuan konten cerita tentang tentang Makanya COVID. tinggal kasih Bagus bahan sekali. dasarnya, kami yang ngolah nanti. Tinggal beda-bedakan dikit, semua konten naik. Iya, iya. Dengan gayanya masing-masing, Ya. dengan kearifan lokal. Di Mendeleng, dia bahasa Mendeleng. Bahasa Di Mendeleng. Karo, dia bahasa Karo. Iya, Di iya. Medan, ya belaga anak Medan lawak Ya, kan. kayak Medan Nah. ya. Cemananya nih. Ya, jadi saya berharap mungkin dengan hadirnya video kita ini,
pemerintah, instansi-instansi yang ada, mungkin bisalah bekerja sama dengan kami para YouTuber. Tinggal ngomong aja, panggil saya panggil teman-teman perwakilan-perwakilan. Pemerintah nggak punya anggaran, kita cari CSR aja. Ya, betul. Anggaran dari instansi-instansi yang lain. Pasti mereka mau nolong, pasti mereka mau membantu. Kenapa? Masalah COVID di Sumatera Utara adalah masalah kita semua. Masalah kita bersama. Masalah COVID di Kota Medan adalah masalah kita bersama. Jika nggak kita tangani secara bersama-sama, kita khawatir ya, pemerintah nggak akan sanggup. Kenapa? Belum bisa masuk ke hati masyarakat tadi. Mungkin dengan ada bantuan YouTuber ini bisa membantu menyentuh hati masyarakat. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Itu kata Bang Dilah dulu itu. Bekerja sama, sama-sama iya, bekerja. Betul. Kenapa? Karena kami para YouTuber ini masing-masing sudah punya fans. Ya, ada yang punya follower, punya follower. Macam abang kan udah banyak juga tuh, udah 500 lebih. Iya, ini mau 1000 nih. Dibantu juga tadi kan? Enggak, dibantu sama sahabat Abang Safwan ya. YouTuber tadi sudah bantu Dr. Umar Jen untuk naikkan subscribe-nya. Mungkin sebulan 2 bulan ini kelar. Insya Allah. Apalagi yang mau disampaikan Bang? Ya, kalau saya memang setuju yang usulan Abah Safwan ini, kita coba YouTuber ini buat komunitas. Dan itu tadi komunitasnya sudah ada. Ya. Sudah ada. Kontennya sederhana aja. Ya. Kontennya prokes saja. Betul. Itu aja, prokes, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan. Kalau misalnya menyentuh sesuatu, cuci tangan. Jadi jangan bosan berulang-ulang cuci tangan. Itu aja. Iya. Yang paling sederhana. Ya, tapi maunya kami dipanggil lah biar agak resmi dikit. Kalau dipanggil agak resmi atau diundang, ya minimal kan kami bangga. Kami dekat dengan Pak Edi, kami dekat dengan Pak Ije, kami dekat dengan Bobby. Kami akan bantu semampu kami. Kita tidak dipanggil pun kita sudah buat, macam saya buat, macam mana vaksin. Kalau konten abang udah saya lihat, itu luar biasa. Itu artinya kita tanggung jawab kita sebagai profesional bidang kesehatan, ya kita memberikan penyuluhan. Diminta tak diminta, kita berikan penyuluhan. Betul, saya setuju sekali. Jadi kita berharap ini ke depan lah nanti, kita nggak tahu kapan berakhirnya COVID ini. Pemerintah stop lah main kekerasan lagi, main razia-razia. Bagaimana sentuh hatinya? Sentuh hatinya. Siapapun yang tak pakai masker, dia akan malu. Jika melihat orang tak pakai masker, masyarakat yang lain ngomong, Pak, pakai masker, Pak. Lama-lama malu sendiri. Malu sendiri, gitu. Betul. Kalau ditegur sama aparat, perasaan itu akan beda. Tapi kalau ditegur sesama masyarakat, itu tindakan hukum sosial. Yang mungkin bisa berubah masyarakat di Kota Medan ini. Saya berharap dengan adanya video kita ini, adanya konten kita ini, bisa ditonton oleh para instansi, kemudian baik TNI, Polri, maupun Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kami siap mendukung. YouTuber Sumatera Utara siap mendukung. Yang penting kasih kami bahan apa yang mau kami bicarakan. Saya rasa itu Bang ya. Bagus sekali ini. Alhamdulillah. Baik sahabat Abah Safwan, hari ini luar biasa, singkat, tepat, tapi betul-betul bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.